Rencana saya butuhnya 100 bantal sama 100 guling. Tapi nanti Bapak nulisnya di kwitansinya 60.000 gitu. Ini kayaknya udah mendekati. Jadi coba telepon koordinator agentnya ya. Halo Zi. Mas Pandu. Ya. Jadi sotok tangguh kita di episode kali ini tinggalnya di daerah Tangerang, di komplek Nusa Indah. Jadi siapkan agent ke daerah sana ya Mas Pandu. Siap, nanti kita standby-in agent di situ. Ya, jangan lupa sama alat perekam suaranya, itu penting banget loh. Oh iya, oke. Nanti di setiap agent kita pasangin alat perekam. Jadi ntar suara agent sama suara target bisa didengar sama host. Oke. Makasih Mas Pandu, ditunggu di sana ya. Iya, sama-sama. Oke, itu Pak Mudiarso udah ada tepat di belakang kita dan dia emang biasanya jualan di sini. Tadi kamera juga udah ditempatkan masing-masing, begitupun juga agent-agent sudah siap. Tapi sekarang kita tunggu dulu selama 1 jam. Kita akan lihat pergerakan Pak Mudiarso seperti apa. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana fisik Bapak Mudiarso. Oke, ini agent kita udah datang. Kita akan melihat seperti apa kepedulian dari Bapak Mudiarso. Oke, agent kita akan mencari tahu seperti apa kehidupan Pak Mudiarso. Aduh, ini saya tabrakan motor. Kaki saya menurut dokter juga harus diamputasi. Tapi sih harapan saya jangan sampai seperti kayak gitu, Pak. Duduk ini, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Duduk aja. Saya juga begitu, Iya, Pak. silakan duduk. Saya juga dari pohon kelapa jatuh sampai Oh iya, maaf ya. hancur. Asli dari mana, Pak? Masih di Jawa. Oh, di Kampungnya Jawa. Karangmalah. Bapak punya keluarga di sana juga? Masih, Pak. Masih istri anak, Pak. Istri anak masih lengkap. Keluarga ikut merantau nggak tuh? Enggak. Saya kadang berpikir apa saya ngemis, tapi saya malu ya. Tangan kita menengadah seperti kayak begitu, Pak ya. Kita juga pikiran kita jangan Iya, sampai. iya. Iya. Kayaknya malu banget kalau kita sampai tangan begitu. Malu. Jadi kata kita akhirnya begini buat percontohan sama orang-orang yang sehat, Pak. Kita jangan sampai kita dari kecacat dari tahun 60 berapa sampai sekarang juga dagang terus, disuruh dagang makanan juga saya nggak mau. Anak orang berita, Mas dagang makanan baik, saya nggak mau. Mendingan dagang yang begini baik, Yang penting halal gitu. halal, nyari nafkah buat anak istri. Ya, walaupun fisiknya tidak sempurna, Pak Mudiarso tetap mau berusaha, tidak mau meminta belas kasihan orang. Karena katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada nggak nih Bapak perasaan kecewa dengan kehidupan seperti keadaan Bapak seperti kayak begini? Ya maaf, tangan Bapak satu dengan keputusan Allah kayak tangan Bapak kayak begini. Ada nggak rasa kecewa? Enggak. Aduh. Enggak kecewa. Enggak. Enggak.
saya kecewa pun bagaimana namanya udah takdir kita begini. Iya, iya. Bagaimana? Gak mungkin kita dipasangin lagi sama yang Maha Kuasa. Amin, amin. Kita tinggal nyukurin aja emang adanya begini. Itu dong. Oh ya Pak, terima kasih banyak ya atas bantuan Bapak ya. Saya juga terima kasih banyak. atas bantuan Bapak. Ini mau kemana? Saya juga harus balik, mungkin saya nggak bisa, apalagi sakit kaki saya. Terlihat dengan fisik yang tidak lagi sempurna, dengan umur yang mungkin sudah parubaya, tapi Pak Budiarso tetap memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang yang belum sama sekali dikenalnya. Dan Bapak yang hebat untuk Pak Budiarso. Oh ya Pak, ini yang jualan mana ya Pak? Saya. Oh Bapak. Iya. Oh. Oke, jadi ini agen kita selanjutnya akan bertugas untuk menguji kejujuran dari Bapak Budiarso. Jadi dia akan ngeborong semua barang dagangannya, tapi minta dibikinin bon, tapi bonnya lebih. Nanti kita akan lihat reaksi Bapak seperti apa. Ya kebetulan gini Pak, saya dari kantor, perusahaan kantor saya ini lagi ada ngadain kayak bakti sosial gitu Pak. Kebetulan saya di sini lihat Bapak jualan di sini. Kalau boleh tahu ini harga satu bantalnya berapa ya Pak? Harganya 30. Jadi gini Pak, ini kan harganya 30.000. Iya. Nah 30.000 ini nanti rencana saya butuhnya 100 bantal sama 100 guling. Tapi nanti Bapak nulisnya di kwitansinya 60.000 gitu. Boleh nggak Pak 2 kali lipatnya? Bisa nggak? Jangan. Ya, ntar jadi kakinya kita yang nggak jujur. Ya bukannya kayak gitulah Pak, namanya juga kita kan hidup di Jakarta sekarang gini aja ya. Sekarang Bapak pikir deh, kalau Bapak cuma ngandelin jualan kayak gini doang, itu kalaupun yang beli rame sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sepi nggak ada yang beli gimana Bapak? Kalau begini caranya, kayaknya kita juga keberatan. Tapi tolonglah Pak, jadi kan cuma kita doang Pak, kita yang tahu kan. Ya syukur-syukur saya bantu Bapak bantu saya gitu lah Pak. Iya sih, kalau cara begini saja nggak bisa, bener nggak bisa. Soalnya kita dagang buat untuk selamanya, nyari keberkahan buat ngempat anak cucu istri, gitu doang.